Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel. Oke teman-teman, di sini aku mau sedikit berbagi pengalaman aja ya buat teman-teman yang masih pemula. Beberapa kesalahan buat kalian yang modalnya kecil tapi ngasal membeli koin kripto ya. Nah, apa aja yang harus diperhatikan? Pertama-tama teman-teman kan lihat modalnya dulu berapa. Misalkan modalnya di bawah 500.000 nih. Nah, kalian membeli koinnya gimana? Cari koin yang harganya masih murah ya, kan modalnya cuma 500.000, dan 500.000 itu jangan dipakai semuanya ya, pakai aja 25%-nya. Jadi di sini terus cara memilih koinnya juga gimana? Cara memilih koinnya, carilah harga yang di bawah 10.000, tapi ingat, cek juga marketnya. Kalau sekiranya marketnya nggak bagus ya jangan dibeli, seperti itu ya. Nah di sini kan yang harga masih di bawah 10.000 kan banyak, seperti Dogecoin, Modeng, XLM. Terus di sini juga ada Fra, ini malah 2 digit, 4 digit kayak gitu. Cuman kalian kalau mau beli koin yang 3 digit atau 4 digit atau 2 digit itu harus diperhatikan juga untuk koin marketnya itu seperti apa, cocok untuk di trading kan atau enggak ya. Dan itu termasuknya koin baru atau koin yang sudah lama. Kalau koin baru biasanya cenderung dia harga pas launching tinggi, nanti dia akan turun dan turunnya itu drop banget. Nah setelah turun itu naiknya akan lama banget ya. Jadi jangan terpancing dengan harganya tinggi, karena koin baru nanti kalian kalau beli langsung anjlok, nah ruginya kan banyak ya. Seperti contoh ini GFT, ini kan turunnya sampai 18%. Oke teman-teman, di sini udah paham ya. Terus kalau kalian misalkan membeli harga koin di bawah 10.000, kenapa? Misalkan modalnya kecil, jadi dapat koinnya itu banyak, minimal kita untuk mencapai untungnya itu lebih cepat. Kan nggak mungkin kalau kita modalnya 500 pengen untung 1 juta per hari, itu kan nggak mungkin, impossible ya. Kecuali kalau kita tradingnya di future atau di Binance atau trading di forex, nah itu baru bisa. Tapi kalau trading di spot itu kita untung 10%, 20%, mentok 50%, itu udah bagus banget ya. Dan keuntungan itu disesuaikan dengan capital kita. Terus buat teman-teman, kalau misalkan kalian beli, contoh misalkan kalian beli di Dogecoin nih, kalian beli di harga 6.000, udah untung di 64. Nah kalau kalian gak bisa memantau, itu kalian harus pasang sell otomatis ya, pasang jual otomatis. Kalian maunya yang mana? Kan di sini ada yang jual otomatis, di sini dipilih limit order, market order. Kalau limit order itu kan sesuai dengan kemauan kita. Kalau market order yaitu harga sekarang. Contoh di sini 6.400. Kita tinggal sell Dogecoin. Ya udah, nanti akan ketemu 6413. Kadang-kadang nanti malah masuknya 6412, seperti itu ya. Kalau nggak, misalkan kita udah instan nih 6413, ternyata kok nggak berhasil, itu kenapa? Kesalahannya di mana? Tuh pada saat kita klik 6413 tiba-tiba dia harganya turun di 6412, jadi nggak kesentuh. Atau di sini ada member yang membeli harganya 6412, seperti itu ya. Tapi di sini ada yang pasang harga 6413, artinya pasti langsung kejual otomatis ya. Terus buat teman-teman juga hati-hati kalau memilih koin. Akan kalian memilih koin dan koin itu masih baru, pertama-tama kalian harus ngecek dulu ya, ngecek dulu volume marketnya itu seperti apa ya, volume marketnya itu seperti apa. Nah ini kemarin aku perkiraanku naik ke 6.100, 6.200, dan ini udah kesentuh ya, udah kesentuh ya. Kalau dia bisa mencapai di atas 6.200, artinya dia bisa kembali lagi ke 656 setengah ya. Tapi kalau nggak bisa mencapai, maka dia akan turun lagi ya. Karena ini di sini untuk melihat di 1 hari atau 1 minggu itu kan belum kelihatan, karena kelihatan tapi kalau diginiin ya, ini untuk 1 hari ya. Nah kemungkinan bisa naik lagi jika teman-teman mau sabar ya, tapi agak lama ya. Oke, sekarang kita pindah di beberapa koin. Misalkan koin PP nih, semalam aku sempat ngasih ke teman-teman signal ya, beli di harga 29 dan udah kesentuh ya. Misalkan semalam udah pasang order, pasti sekarang udah obitnya banyak dan ini volumenya masih akan naik ya.
Jadi buat teman-teman, kalau kita mau beli, kita ngeceknya itu malam, tapi malam itu bukan kita beli, enggak, kita eksekusi, kita cek marketnya kira-kira turunnya sampai di mana, lalu kita pasang limit order atau kita beli di area mana. Misalkan contoh pas malam itu kan kira-kira turunnya sampai di mana, kan di dalam satu hari itu kan kelihatan. Contoh seperti ini ya, ini naik, ini nanti kemungkinan masih ada kenaikan lagi, tapi bisa aja ini nggak jadi naik maka turun lagi. Volumenya gimana, volumenya turun apa naik, seperti itu. Jadi kalian itu melihatnya nggak cuma di 15 menit aja. Kalau kalian trading melihatnya cuma di 15 menit, maka kalian dipastikan akan loss ya, atau turun. Karena kalau di sini terlihat turun dan kita langsung membeli, nah ternyata di 1 jamnya itu masih turun lagi, masih ada volume untuk turun lagi gitu. Jadi harus ada perbandingan di antara 15 menit, 1 jam, dan 1 hari. Ini wajib kalian lihat ya. Ini untuk perbandingan buat pemula yang nggak paham tentang candlestick ya, yang nggak paham tentang trading. Jadi pelan-pelan kalian bisa ngelihat grafiknya ini dari angka 15 menit, 1 jam, dan 1 hari itu perbandingannya seperti apa. Terus di sini teman-teman bisa aktifkan di EMA. Nah ini volumenya bisa diaktifkan. Kalau aku biasanya menggunakan EMA ya, yang aku biasa pakai. Terus mini manajemennya teman-teman juga harus diperhatikan ya. Nah ini kemarin untuk mudeng, emang ini aku modalnya cuma sedikit ya, aku nggak modal banyak kalau di spot ya, untuk teman-teman aja biar kalau modalnya kecil itu bisa mengelola uangnya. Nah di sini aku modalnya sedikit tapi nggak semua aku pakai ya. Nah contoh di sini mudeng ini kemarin aku belinya sekitar 68.000 untung, tapi nggak seberapa ya, kan modalnya cuma dikit di bawah 100.000. 68 jadi 75. Kayak Dogecoin ini 47 jadi 106, seperti itu ya. Nah teman-teman tinggal jangka panjang atau jangka pendek. Kenapa? Kalau modalnya nggak semuanya dipakai, jadi nanti misalkan pada saat ada harga yang benar-benar turun, kita ada kesempatan untuk membeli lagi. Jadi kita menggunakan uang yang udah kita transfer di Indodax ya. Jadi nggak perlu nambah modal lagi, misalkan target kita mau trading, aku dengan modal 1 juta dalam 1 tahun mau jadi berapa, ya udah kembangkan aja 1 juta itu gitu ya. Tapi 1 juta itu jangan dihabiskan semuanya ya. Cuman kalau saran aku, kalau kalian pengen dapet profit maksimal itu 5 juta ya, 5 juta itu bisa kita mencari profit sehari 100.000 ya. 5 juta itu pun gak dipakai semuanya, paling yang dipakai itu sekitar 3 jutaan, yang 2 juta itu untuk di marketnya ya, jaga-jaga kalau kita kena dam. Jadi kita masih ada kesempatan untuk membeli di bawah. Jadi jangan 5 juta dibeliin satu koin semuanya, ya udah kalian gak bakalan untung lama, kecuali nasibnya bagus pas membeli di bawah langsung tiba-tiba naik, nah langsung untung banyak, bisa aja 500.000 atau 1 juta, tapi kan itu jarang kayak gitu loh. Jadi kalau kita udah paham market sih gampang ya, kita mau trading berapapun udah langsung untung. Tapi kan kalau masih pemula kan masih bingung, cara jualnya aja masih bingung, cara memilih koin masih bingung, dan melihat angka-angka yang seperti ini bingung, jadi repot kan. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.